Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai bilangan kuantum dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Bagaimanakah caranya menentukan posisi elektron dalam suatu atom? Ini menurut bilangan kuantum. Kedudukan ataupun posisi elektron dalam suatu atom itu ditentukan oleh bilangan kuantum. Ada jenis 4 bilangan kuantum, yaitu 1 bilangan kuantum utama, lambangnya N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, M. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau S. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N itu menentukan posisi elektron dalam tingkat energi atau kulit elektron. N sama dengan 1 kulit K, seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan. N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 kulit M, N sama dengan 4 kulit N, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau lambangnya L. Menentukan posisi elektron dalam subkulit. Jenis subkulit itu ada 4, subkulit S itu L sama dengan 0, subkulit P L sama dengan 1, subkulit D L sama dengan 2, dan subkulit F L sama dengan 3. Bagaimana hubungan antara N dan L? L sama dengan 0 sampai dengan N-1. Nah, kalian lihat tabel di sini. Kulit pertama adalah kulit K, maka bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 1. Bilangan kuantum azimut atau L itu 0. Ya, hanya ada satu subkulit, yaitu subkulit S, 1S. Karena di sini L sama dengan 0 sama dengan N-1, berarti N-nya 1 dengan 1 berarti 0. Jadi L-nya 0, yang memiliki nilai 0 itu adalah subkulit S, 1S. Maka jumlah subkulitnya adalah 1. Kemudian untuk L, bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 2. Nah, kita lihat hubungannya antara N dan L. L 0 sampai dengan N-1. Berarti kita masukkan ke dalam rumus, N-nya 2, 2 dikurangi 1, 1. Maka bilangan kuantum azimutnya ada 2, 0 dan 1. Ingat, 0 sampai dengan N-1, jadi 0 dan 1. Nah, yang 0 itu subkulitnya S, seperti tadi sudah Ibu jelaskan. Karena bilangan kuantum utamanya 2, maka kalian tulis 2S. Kemudian yang ke satu lagi, bilangan kuantum azimutnya 1. 1 itu P, subkulit P, jadi 2S, 2P. Maka pada kulit L itu ada 2 buah subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Kemudian yang pada kulit ketiga atau kulit M, kita lihat 0, 1, 2. Maka jenis subkulitnya apa? Berarti 3S, 3P, 3D. 2 itu D. Jumlah subkulitnya ada 3. Silakan kalian coba untuk N sama dengan 4.
N sama dengan 4, berarti ada 4 ya. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M. Bilangan kuantum magnetik menentukan posisi elektron dalam orbital, menentukan arah orientasi dari orbital. M itu memiliki harga min L sampai dengan positif L. Misalnya L sama dengan 0, maka M sama dengan 0. L sama dengan 1 berarti M-nya adalah min 1, 0, positif 1. Karena min L sampai dengan positif L. L-nya 2, berarti M-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Susunan orbital dapat digambarkan dengan diagram orbital. Kalian perhatikan diagram orbitalnya, L sama dengan 0 itu ada satu buah orbital. Nah, dalam satu buah orbital itu maksimum dapat diisi oleh 2 buah elektron. Nah, tanda panah ke atas dan ke bawah itu menunjukkan elektron. Kemudian L sama dengan 1, ada 3 buah orbital, yang kotak itu jumlah orbitalnya 3, berarti jumlah elektron maksimum ada 6. L sama dengan 2, itu ada 5, maka jumlah elektronnya 10. Nah. Kemudian yang keempat, bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan S, menentukan arah rotasi elektron. Memiliki harga positif setengah dan negatif setengah. Anak-anakku sekalian, elektron di dalam orbital itu dia tidak diam, tapi dia bergerak. Yang satu searah jarum jam, yang satu lagi berlawanan dengan arah jarum jam. Yang searah dengan jarum jam itu dilambangkan anak panah ke atas, dan yang berlawanan dengan arah jarum jam itu dilambangkan anak panah ke bawah. Ya. Jadi mereka akan berputar sesuai dengan sumbunya. Pada saat mereka berputar, itu akan dihasilkan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau misalnya di dalam orbital itu ada 2 buah elektron, maka gelombang elektronegatifnya itu akan saling ditiadakan. Ya, harganya apabila yang ke atas itu adalah positif setengah dan yang ke bawah adalah negatif setengah. Kita lihat, kita lengkapi tabel bilangan kuantum berikut. Kn sama dengan 1, bilangan kuantum azimutnya adalah 0, bilangan kuantum magnetiknya adalah 0, jumlah orbitalnya 1, jumlah elektronnya 2. Ya. Untuk L sama dengan 2 atau kulit kedua atau N sama dengan 2, tadi sudah dibahas. Kita lihat memiliki 2 buah bilangan kuantum azimut, yaitu 0 dan 1, yang L-nya 0 berarti M-nya adalah 0. Jumlah orbitalnya 1, jumlah elektronnya 2. Kemudian yang bilangan kuantum azimutnya 1, berarti harga L-nya min 1, 0, positif 1. Jumlah orbitalnya ada 3, jumlah elektronnya ada 6. Karena masing-masing orbital itu dapat diisi oleh 2 buah elektron. Sehingga kalau kita lihat pada kulit ke-1 itu 2 elektron, pada kulit kedua 8 elektron. Jadi ini tetap tidak bertentangan dengan konfigurasi elektron yang sudah Ibu ajarkan kemarin.
Untuk yang N sama dengan 3 dan N sama dengan 4, silahkan kalian coba. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana aturan penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Pertama, ada yang disebut dengan aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu berbunyi bahwa elektron akan menempati subkulit yang tingkat energinya terendah, lalu ke tingkat energi yang lebih tinggi. Berdasarkan urutan tingkat energi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan seterusnya. Nah, kita lihat urutan tingkat energi. 1S. Pada kulit pertama tadi kita sudah bahas ada satu buah subkulit yaitu 1S, subkulit S. Pada N sama dengan 2 itu ada dua buah yaitu 2S dan 2P. Kulit ketiga 3S, 3P, 3D. Kulit keempat 4S, 4P, 4D, 4F. Kulit kelima 5S, 5P, 5D, 5F. Kulit ke-6, 6S, 6P, 6D. Kulit ke-7, 7S. Nah, ini kita sambungkan. Jadi ini adalah urutan tingkat energi. Ya. Nah, oke anak-anak, kalian perhatikan pada kulit kelima. 5S, 5P, 5D, 5F, sebenarnya ada 5G. Begitu juga 6, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G, 6H, 7S, 7P, 7D, 7F, 7G, 7H, 7I. Nah, tapi karena yang digunakan itu hanya ini aja, ya, jumlah elektron yang sampai saat ini yang yang ditemukan itu hanya sampai 7P. Sehingga yang lainnya karena tidak digunakan maka tidak ditampilkan di sini. Nah, kemudian untuk penulisannya kalian perhatikan tanda panah. Itu tanda panah mulai dari 1S, kemudian ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Perasaan barusan dipotong. Yang kedua adalah kaidahan. Dalam satu orbital, elektron akan mengisi orbital dengan spin yang sama atau sejajar, baru berpasangan. Nah, ini kaidahan ini berhubungan dengan penulisan elektron dalam orbital. Satu-satu dulu, setelah itu baru berpasangan. Yang ketiga, ajas larangan Pauli. Tidak akan ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh, konfigurasi elektron C6, lalu tentukan keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir, elektron keempat. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu jelaskan sampai sini aja. Sementara untuk contoh soal,
itu akan bersambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.